Halo semuanya, saya ucapkan selamat datang di channel saya, channel Sudizaro Mendefa. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita atau pembelajaran kita. Namun sebelumnya, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di kelas 6. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran yang keempat. Nah, adik-adik atau anak-anak yang belum melihat video atau pembelajaran sebelumnya, silakan ya, kita sekarang sudah pembelajaran 4. Jadi ada pembelajaran 1, 2, dan 3. Tahukah kamu bahwa tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi kehidupan makhluk hidup, akan tetapi ada manfaat lainnya dalam kehidupan kita. Yuk kita cari tahu yuk. Ya, ayo adik-adik atau anak-anak semuanya, mari kita cari tahu ya. Salah satu manfaat tumbuhan pada makhluk hidup yaitu untuk bernafas. Pada saat terjadi fotosintesis, tumbuhan menghasilkan O2 atau oksigen. Setelah oksigen yang dihirup manusia diproses di dalam tubuh, akan mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. Jadi kita menghirup oksigen, lalu diproses oleh tubuh kita dan dia mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida yang juga berguna untuk fotosintesis pada tumbuhan. Jadi ini terus menerus saling bergantian. Itu adik-adik ya, salah satu manfaat dari tumbuhan. Tulislah manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup dalam diagram berikut. Jadi ini adik-adik ya, ada yang belum memahami, tapi saya kasih contoh. Ini kan ada tumbuhan, ini ada pot, ada bunganya. Nah, apa manfaatnya? Nah, kita tulis di kotak ini. Nanti adik-adik bisa buat di apa? Atau anak-anak bisa buat di bukumu. Kamu buat kotak seperti ini. Kalau kamu bisa menggambar, lebih bagus lagi untuk berkreasi. Nah, saya kasih contoh satu. Nah, apa gunanya tumbuhan? Salah satunya yaitu untuk menyerap air hujan. Nah, mungkin adik-adik pernah atau di kota-kota besar pernah kalian lihat, kalau hujan itu turun, maka dia akan langsung mengalir ke parit. Kalau paritnya tidak baik atau drainasenya tidak baik, tersumbat, maka yang akan terjadi adalah banjir ya. Karena di situ tidak ada tumbuhan. Atau di jalan raya kalian lihat adik-adik bagaimana hujan turun lalu tidak diserap oleh tanah ya? Dan coba lihat di sekitar kalian kalau ada pohon itu salah satunya dia itu gunanya untuk menyerap air hujan ya. Itu guna salah satu atau manfaat dari tumbuhan. Jadi kalau di hutan-hutan itu sudah ditebang, maka terjadi yang namanya apa? Banjir. Karena apa? Tidak ada lagi tumbuhan. Makanya air hujan langsung turun, langsung mengalir. Akhirnya terjadi banjir. Nah, itu salah satu manfaatnya adik. Coba yang lain ya. Adik semuanya coba cari manfaat yang lain dan tulis di diagram atau di kotak yang sudah kalian buat. Tumbuhan berkembang biak untuk menjaga kelestarian jenisnya sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup.
Oleh karena itu, manusia memiliki peran untuk melestarikan tumbuhan. Tahukah kamu bahwa ikut memelihara kelangsungan hidup tumbuhan merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila? Adik-adik, ada tumbuhan di sekitar kita, contohnya bunga, harus kita pelihara, kita rawat. Salah satunya yaitu kita siramnya, kita berikan pupuk, yaitu pupuk kadang akan menjadi subur ya. Dan salah satu itu, kalau sudah kita melakukan hal itu, maka kita sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Di pembelajaran 1, kamu sudah membaca teks tentang bagaimana jagung berkembang biak dan membuat catatan pada diagram. Kamu juga sudah mengumpulkan informasi yang ada dalam bentuk tulisan. Ini kita balik lagi kembali ke belakang ya, di pembelajaran 1. Nanti adik-adik bisa lihat videonya atau bisa lihat bukunya. Berikut adalah ide pokok dari paragraf 1 dan kesimpulannya. Teksnya, paragraf 1, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, ini adik-adik ya, kesimpulan dari atau teks dari paragraf 1. Nah, di sini ide pokoknya apa? Ide pokoknya itu adalah gagasan ya. Jadi jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia ya. Terus apa kesimpulannya? Jagung sangat penting di Indonesia. Kenapa sangat penting? Karena dijadikan sebagai bahan makanan pokok ya. Itu anak-anaknya. Nah, sekarang yang kedua, amatilah dan bacalah isi tabel di atas. Apa pendapatmu? Jagung merupakan suatu tanaman yang dapat dijadikan bahan pokok, itu ya. Sekarang bacalah tabel berikutnya dan berikanlah pendapatmu. Ini tabel berikutnya ada itu paragraf 2. Para petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan buah jagung akan dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Apa ide pokoknya adik? Nah, ini ide pokoknya yaitu pembiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam ya. Lalu apa kesimpulannya? Jagung berkembang biak melalui biji. Mari kita langsungkan lagi, berikan pendapatmu seperti tadi ya. Apa kesimpulan itu? Kesimpulan adalah suatu ikhtiar atau intisari dari uraian, pidato atau bacaan, itu yang namanya kesimpulan. Kesimpulan yang baik berisikan 1. Pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang kedua, intisari dari tulisan. Yang ketiga, dimulai dari khusus ke umum. Yang keempat, menggunakan kosakata baku. Dan yang kelima, suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci ya. Ini maaf, ini kurang hurufnya. Kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Ini adik-adik, kalau kalian membuat suatu kesimpulan, nah,
harus berisikan ini, ya. Harus berisikan 5 poin ini. Nah, sekarang adik-adik pasti ingat ini namanya burung Garuda. Di dadanya ini ada Pancasila, ya. Bintang yaitu ketuhanan yang Maha Esa atau sila pertama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi adik-adik kita ulang kembali tentang Pancasila, karena Pancasila itu dasar negara kita. Ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa berikut. 1. Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. 2. Toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama. Sekarang kita masuk kepada sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai berikut. 1. Persamaan derajat. 2. Menghargai hak asasi manusia. 3. Solidaritas antar sesama manusia. 4. Perdamaian. Nah, sekarang kita masuk sila ke-3, persatuan Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila persatuan Indonesia sebagai berikut. 1. Menggunakan bahasa persatuan Indonesia antar daerah. Memperjuangkan nama harum bangsa Indonesia. Cinta kepada tanah air. Mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan pribadi. Nah, ini adik-adik yang perlu kita amalkan. Coba memberikan pemahaman, ya. Ini menggunakan bahasa persatuan Indonesia dan daerah. Jadi kalau kita bertemu dengan lain beda suku dengan kita, contoh kita ini orang Jawa, lalu kita ketemu dengan orang Batak. Nah, orang Batak kan nggak tahu bahasa Jawa, makanya apa yang kita gunakan? Bahasa Indonesia, ya. Seperti itu adik-adik, contohnya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Makanya kalau ada orang atau suku lain yang beda suku dengan kita menggunakan bahasa Indonesia sehingga terjalinlah persatuan Indonesia. Maaf, ini ada kekurangan huruf, ya. Yang kelima, berjiwa patriotisme dimanapun berada. Sekarang sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sebagai berikut. 1. Pemimpin bangsa Indonesia haruslah bijaksana. 2. Kekeluargaan harus diutamakan. 3. Kedaulatan bangsa ada di tangan rakyat. 4. Kebijaksanaan dalam mengambil solusi. 5. Keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah sampai mencapai kesepakatan bersama. Itu ada adanya nilai-nilai yang harus kita lakukan, laksanakan kehidupan kita sehari-hari. Itu nilai dari sila keempat. Sekarang sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai berikut. 1. Perilaku yang adil harus diterapkan bagi bidang ekonomi, sosial, dan politik. 2. Hak dan kewajiban setiap orang harus dihormati. 3. Perwujudan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia. 4. Tujuan rakyat Indonesia yang adil dan makmur. Yang 5. Dukung kemajuan dan pembangunan negara Indonesia. Itu adik-adik, mulai dari sila pertama, sila kelima kita sudah sampaikan, Bapak sudah sampaikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila setiap sila. Jadi silakan adik-adik diingat-ingat, ya, ingat-ingat sehingga dan dilaksanakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, adik-adik coba amati kedua gambar berikut. Nilai Pancasila dari sila keberapakah yang terkandung dalam kedua sikap pada gambar ini? Kamu nanti coba pelajari, kamu coba ingat, bila perlu tulis dulu ceritanya. Ini orang ini sedang apa? Ini orang ini sedang apa? Sehingga bisa kamu ambil suatu kesimpulan dari sikap apa yang ada pada gambar. Nah, demikian adik-adik ya untuk hari ini, mudah-mudahan bisa mengerti dan memahami. Nah, sebelum kita akan berpisah, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sekali lagi saya minta maaf segala kekurangan dan kelemahan. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Nah, sebelum kita berpisah, saya akan ingatkan kita kembali untuk kita tetap melaksanakan protokol kesehatan 3M. Singkat di sini prokes 3M. Apa itu? 1. Mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. 2. Memakai masker dan menjaga jarak. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Kiranya kita bertemu di lain kesempatan. Saya ucapkan terima kasih. Kiranya bermanfaat. Sampai ketemu pada pertemuan